Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bob di Lentera Hitam. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi kisah mistis yang juga mengandung kesedihan. Cerita ini kami ambil dari Twitter yang ditulis oleh Vidi Muhammad dengan judul Pertemuan Terakhir Ranu Kumbolo. Tidak usah lama-lama dan tidak usah panjang lebar kita berbicara. Kita langsung saja ke ceritanya. Sebelumnya perkenalkan, namaku Eka. Pada tahun 2013 lalu, aku kehilangan seseorang yang sangat berarti dalam hidupku. Dia adalah Erna, gadis cantik yang waktu itu masih berusia 20 tahun. Tidak selang jauh dari umurku yang berusia 21 tahun. Aku kenal karena sejak kami masih duduk di bangku sekolah dan aku berniat meminangnya setelah kami sama-sama menyelesaikan pendidikan S1. Kedekatan kami berdua telah mendapat restu dari kedua orang tua kami dan Eka. Dulu pernah bilang padaku bahwa dia mempunyai sebuah keinginan yang belum terwujud, yaitu mendaki gunung ke Ranu Kumbolo, Gunung Semeru, dan aku juga pernah berjanji untuk mengantarkannya ke Ranu Kumbolo. Kedekatan kami ini sudah berjalan sekitar 3 tahun, dan pada suatu hari, tiba-tiba dia menghubungiku melalui telepon dan mengajakku mendaki ke Ranu Kumbolo, Gunung Semeru. Mendengar ajakan itu, aku yang sudah terbiasa dengan kegiatan pendakian memberitahu satu hal kepada Erna, bahwa mendaki gunung itu tidak semudah yang dia bayangkan, apalagi gunung yang ingin didakinya adalah Gunung Semeru. Gunung yang menyimpan sejuta misteri di dalamnya. Di sisi lain, setauku, Erna belum pernah bergelut di dunia pendakian karena fisiknya lemah. Tapi apalah daya, aku harus menepati janji itu. Karena melihat Erna yang benar-benar ingin mendaki ke Gunung Semeru, aku pun menuruti permintaannya. Di sisi lain, aku juga ingin mengenalkan kepadanya tentang alam, meskipun aku juga belum pernah ke Semeru sebelumnya. Sebelum berangkat, aku meminta kepada Erna untuk melatih fisiknya agar nanti tidak kaget dengan medan yang akan kami tempuh di Gunung Semeru. Setelah 2 hari sebelum hari keberangkatan, aku mendatangi Erna ke rumahnya dan meminta izin pada kedua orang tuanya untuk mengajak Erna pergi camping bersama teman-teman kampusnya. Aku tidak berani bilang terus terang kepada kedua orang tua Erna, karena aku tahu kalau aku bilang kami akan mendaki gunung, pastinya orang tuanya tidak mengizinkan. Dan semua ini aku lakukan demi Erna yang sangat ingin mendaki ke Ranu Kumbolo. Setelah memohon kepada orang tua Erna, akhirnya kami diizinkan dengan syarat aku harus menjaga Erna selama di camping itu. Dengan badan tegak, aku mengiyakan permintaan kedua orang tua Erna. Mendengar orang tuanya mengizinkan, Erna terlihat sangat senang. Tapi dalam hatiku bilang, "Maaf ya Pak, Bu, aku berbohong." Setelah mendapat izin itu, aku mengajak Erna untuk keluar ke sebuah kafe untuk memberitahunya tentang apa saja yang harus disiapkan selama pendakian nanti. Singkat cerita, 2 hari kemudian kami berangkat. Aku menjemput Erna ke rumahnya dan berpamitan dengan kedua orang tuanya. Sebelum berangkat, ibunya Erna sempat titip sesuatu kepada kami. "Duk, kalau pulang, Mama titip beliin buah apel ya." Kami pun menuruti permintaan beliau
Dan pagi itu kami segera bergegas berangkat meninggalkan rumah Erna. Dalam perjalanan menuju ke Ranupani, sesekali aku bertanya kepada Erna tentang kondisi fisiknya dan dia bilang sangat baik. Mendengar itu, aku merasa lega dan kami terus berjalan menuju ke desa Ranupani. Sampai di desa Ranupani, aku segera menuju ke pos pendaftaran untuk meminta izin selama 3 hari. Setelah semua persyaratan sudah selesai, sore itu kami makan di salah satu warung yang ada di situ. Dan aku melihat Erna sangat ceria dari biasanya. Setelah selesai makan, kami bergegas memulai perjalanan agar sampai di Ranukumbolo tidak terlalu malam. Di awal-awal perjalanan, aku melihat Erna tersenyum bahagia sambil sesekali berbuat usil kepadaku. Aku tahu, waktu itu Erna benar-benar sangat senang dalam perjalanan kali ini. Singkat cerita, karena aku melihat Erna sepertinya kelelahan, kami pun istirahat dulu di pos 2 untuk minum dan makan beberapa makanan ringan yang dibawa oleh Erna. Dan di pos 2 itu, wajah ceria Erna yang sebelumnya terlihat sekarang sudah tidak terlihat lagi. Aku tahu kalau Erna pasti kelelahan, karena ini adalah pengalaman pertamanya dia mendaki gunung. Aku mencoba menghiburnya, dan setelah kuhibur, aku bisa melihat wajah cerianya kembali. Tapi, tidak tahu kenapa, melihat senyuman Erna kali ini, aku merasa ada sesuatu yang akan terjadi kepadanya. Tapi mungkin ini hanya perasaanku saja, karena terlalu memikirkan Erna. Setelah 1 jam kami istirahat di pos 2, kami pun melanjutkan perjalanan dengan sangat pelan. Di sepanjang perjalanan menuju ke pos selanjutnya, sesekali aku berbuat usil kepada Erna dengan tujuan agar dia tidak merasa capek. Berjalan dengan sangat lambat. Saking lambatnya, kami baru sampai di pos 3 setelah maghrib. Aku memaklumi keadaan Erna yang memang fisiknya lemah. Setiap beberapa langkah perjalanan, kemudian berhenti, dan begitu seterusnya. Karena tidak tega melihat keadaannya, di pos 3 itu aku bilang kepada Erna, "Sayang, kalau capek gak usah diterusin, kita balik turun lagi aja gak apa-apa." "Sudah sampai di sini, masa mau balik turun?" jawab Erna. "Ya kalau memang gak kuat." "Kamu tenang aja, aku masih kuat kok," jawab Erna dengan sedikit memaksakan senyumannya. Tidak lama kemudian, ketika kami sedang asik duduk, tiba-tiba Erna menggigil kedinginan dan nafasnya ngos-ngosan. Melihat itu, aku sangat panik. Aku segera merangkul pundaknya dan berkata, "Sayang, kamu kenapa?" Erna tidak menjawab dan hanya menggigil kedinginan. Dengan sigap, aku mengambil jaket di dalam tasku dan kupakaikan ke tubuh Erna. Tapi, tetap saja dia menggigil kedinginan dan semakin lama wajahnya terlihat pucat. Keadaan ini membuatku benar-benar sangat panik. Lalu kuambil matrasku dan semua peralatan masak untuk membuatkan Erna segelas teh. Tapi, ketika aku sedang sibuk dengan komporku, tiba-tiba Erna roboh dari duduknya dengan keadaan yang kaku dan nafas yang ngos-ngosan. Melihat itu, aku segera meraih badan Erna dan menidurkannya di pundakku sambil bilang, "Sayang, kamu kenapa sih? Kenapa tiba-tiba kayak gini?" Tapi Erna tidak menjawabku. Dia hanya melotot dengan nafasnya yang semakin ngos-ngosan. Aku mengira waktu itu Erna sedang kesurupan, tapi aku tidak mau berpikir negatif. Aku berharap
malam itu ada pendaki lain yang lewat agar aku bisa meminta bantuan. Tapi tak satu pun aku tidak melihat ada pendaki. Lalu aku membongkar isi tasku dan mencari obat-obatan yang sudah aku siapkan. Tapi hanya minyak kayu putih yang menurutku berguna. Aku mengoleskannya ke bagian lehernya, tapi keadaannya malah sebaliknya. Sekujur tubuhnya membujur kaku, seperti membeku. Aku pun membuka ranselnya Erna, dengan tujuan untuk mencari sesuatu yang bisa digunakan. Dan di situ, aku menemukan sebuah alat oksigen yang biasa digunakan untuk orang yang sedang menderita sesak nafas. Melihat itu, aku langsung mengambilnya dan memberikannya untuk Erna. Syukurlah, setelah memakai alat itu, keadaan Erna sudah sedikit membaik. Tubuhnya yang tadinya kaku sudah lemas dan nafasnya sudah tidak seperti sebelumnya. Lalu aku lanjut membuatkan teh hangat untuknya. Setelah teh sudah jadi, aku meminta Erna untuk meminumnya, lalu menanyakan tentang penyakit apa yang dideritanya. Dan kejadian itu membuatku tahu satu hal, bahwa ternyata Erna sedang menderita penyakit asma. Aku sangat menyesal sudah menurutinya mendaki. Dan yang lebih menyesal lagi, setelah sekian lama aku pacaran dengan dia, baru sekarang aku tahu tentang penyakit yang diderita Erna. Malam itu, aku putuskan untuk tidak melanjutkan pendakian. Aku mengajak Erna untuk bermalam di pos 3, untuk menunggu pagi dan kemudian kembali turun. Tapi Erna masih tetap dengan keinginannya, yaitu ingin melihat keindahan Danau Ranukumbolo. Tolong, turuti permintaanku. Aku ingin menyimpan kenangan ini seumur hidupku. Akhirnya dengan berat hati, aku tetap menurutinya dan bilang, "Ya udah, kita lanjut, tapi besok ya. Malam ini kita istirahat di sini dulu, biar kondisi kamu kembali fit untuk besok." Akhirnya malam itu kami bermalam di pos 3. Tapi malam itu aku tidak bisa tidur nyenyak karena takut kejadian apa-apa lagi dengan Erna. Pagi pun tiba. Sekitar jam 6 pagi aku bangun. Setelah bangun, aku melihat kondisi Erna seperti tidak ada masalah. Lalu aku segera masak makanan untuk kami berdua. Setelah masakan sudah matang, aku membangunkan Erna dan mengajaknya untuk makan. Setelah selesai makan, aku bilang kepada Erna, "Kita balik turun aja ya. Ke Ranukumbolo lain kali aja." "Gak, aku mau ke Ranukumbolo. Tapi kan kondisi kamu kayak gini." "Aku sudah sehat kok, beneran," jawab Erna. Akhirnya dengan berat hati, aku pun menurutinya untuk tetap melanjutkan perjalanan ke Ranukumbolo. Setelah selesai makan, aku membereskan semua peralatan, kemudian lanjut berjalan. Di sepanjang perjalanan menuju ke Ranukumbolo, aku melihat Erna berbeda dari kemarin. Dia terlihat lebih pendiam. Aku pun tidak diam. Aku mencoba menghiburnya agar wajah cerianya bisa kembali lagi. "Ayo dong semangat, katanya pingin ke Ranukumbolo. Sebentar lagi nyampe loh." Dia hanya menjawabnya dengan senyuman kecil. Setelah beberapa menit kami berjalan, dari sebelah kiri tampaklah Danau Ranukumbolo yang biru dan sangat indah. Dan di situ akhirnya aku melihat Erna ceria lagi seperti kemarin. Aku segera mengajaknya untuk lanjut berjalan agar cepat sampai di tepi danau dan kami bisa istirahat. Sesampainya di tepi danau, aku langsung mendirikan tenda dan menikmati keindahan Danau Ranukumbolo, dan hari itu kami bermalam di Ranukumbolo.
Yang aku khawatirkan, malam itu adalah asmanya Erna kambuh lagi. Tapi untungnya tidak. Jadi aku bisa lebih tenang. Pagi harinya, kami meninggalkan Ranukumbolo. Selama perjalanan turun, aku melihat Erna lebih banyak diam dan melamun, seperti sedang merasa rasa sakit. Tapi aku tetap berusaha menghiburnya dan sesekali bertanya tentang keadaannya. "Sayang, kamu baik kan?" "Baik kok. Kalau capek atau sakit, bilang ya." "Iya, tenang saja." Singkat cerita, sampailah kami di Ranupani sekitar jam 12 siang. Sesampai di situ, kami makan di warung tempat kami makan kemarin sebelum naik. Setelah makan selesai, kami langsung meninggalkan Ranupani dan pulang ke rumah. Sekitar jam 4 sore, kami sampai di rumah Erna. Setelah sampai di rumahnya, aku pamit dengan kedua orang tuanya dan kembali pulang. 2 hari setelah pulang dari pendakian itu, aku mendengar kabar bahwa Erna masuk rumah sakit karena penyakit asma yang dideritanya itu semakin parah. Mendengar kabar itu, aku cepat-cepat menuju ke rumah sakit. Tapi belum sempat aku berangkat, tiba-tiba saudaranya Erna menelponku dan memberi kabar bahwa Erna telah berpulang untuk selamanya. Aku pun tidak sedih mendengar kabar itu. Aku hanya terdiam. Otakku rasanya dipenuhi dengan sejuta rasa bersalah. Aku tidak menyalahkan siapapun. Aku hanya menyalahkan diriku sendiri. Rasanya aku ingin memarahi siapapun yang aku lihat. Sore itu aku pergi ke rumah Erna. Sesampai di sana, aku melihat Erna sedang dikerumuni banyak orang. Dan aku juga ikut merasakan kesedihan yang dirasakan keluarganya. Melihat kejadian ini, tidak terasa aku ikut menangis. Lalu kuhampiri Erna yang waktu itu sudah menumpangkan kedua tangannya di atas perutnya, dan aku memeluknya beserta kain kafan yang dipakainya. Ketika aku memeluknya, aku melihat Erna sedang tersenyum manis kepadaku. Singkat cerita, tidak terasa 1 bulan lamanya Erna meninggalkan kami semua. Dan selama 1 bulan itu, aku menjalani hari-hariku dengan penuh rasa bersalah. Andaikan aku tahu kalau Erna mempunyai riwayat penyakit itu, pasti aku tidak akan menerima ajakan Erna ke Ranukumbolo. Aku mencoba melupakan ini semua dan memulai hidup baru, tapi benar-benar sulit. Setelah 40 hari setelah kepergian Erna, aku berniat kembali ke Ranukumbolo dengan tujuan ingin mengenang masa-masa terakhir kami bersama. Aku menyiapkan semua alat pendakianku untuk pergi ke Ranukumbolo besok. Melihatku yang sedang sibuk dengan peralatan pendakianku, ibuku bertanya, "Kamu mau muncak kemana, nak?" "Aku mau ke Ranukumbolo, Bu. Doain ya," jawabku kepada ibu. "Ya udah, kamu jaga diri baik-baik ya selama perjalanan," jawab ibu yang seakan sudah tahu dengan tujuanku. Keesokan harinya, aku pun berangkat. Aku sengaja tidak mengajak siapapun, karena aku ingin mencari suasana yang benar-benar damai di alam. Selama perjalanan ke Ranupani, aku menyempatkan singgah di beberapa tempat yang dulu pernah aku singgahi bersama Erna. Gila sih menurutku, tapi dengan begini, aku bisa mengobati rasa rinduku kepada Erna. Singkat cerita, aku sampai di Ranupani. Sesampai di situ, aku pun mampir di sebuah warung makan yang dulu pernah aku singgahi bersama Erna. Setelah makan, aku langsung memulai perjalananku. Mulai perjalanan, entah kenapa, sepanjang perjalananku ini rasanya berbeda. Aku merasa seperti tidak berjalan sendiri, tapi ada Erna di sampingku. Itu tidak mungkin. Itu hanyalah perasaanku saja.
karena aku masih belum bisa melupakannya. Setelah kurang lebih 4 jam perjalanan, akhirnya aku melihat pos 3 sudah di depan mata. Sebuah tempat yang menyimpan sejuta rasa bersalah. Aku pun mempercepat langkah kakiku agar segera sampai di pos itu. Setelah sampai di pos tersebut, aku melihat ada seseorang pendaki wanita yang sedang duduk di situ. Kelihatannya dia sangat lelah. Wanita itu menyapaku, dan aku pun kembali menyapanya. "Sendirian saja, Mas. Mana rombongannya?" "Iya, Mbak, saya sendiri." "Mbaknya sendiri, mana rombongannya?" ucapku balik bertanya. "Saya juga sendiri kok, Mas," jawab wanita itu dengan tersenyum. Aku pun duduk di dekat wanita itu dan mengobrol dengannya. Nama wanita itu adalah Tia. Entah kenapa, ketika aku duduk dan mengobrol dengan Tia, itu hatiku terasa nyaman. Seketika itu, aku pun lupa dengan tujuan utama ke Ranukumbolo ini. Tidak lama kemudian, Tia menawariku untuk jalan bareng ke Ranukumbolo, karena kebetulan tujuan kami sama, yaitu ke Ranukumbolo. Aku menerima tawaran dari Tia, dan kami pun lanjut berjalan bareng ke Ranukumbolo. Di sepanjang perjalanan ke Ranukumbolo, aku merasa sangat nyaman ketika berada di dekatnya. Aku berpikir, mungkin Tia adalah wanita yang dikirim Tuhan sebagai pengganti Erna. Malam itu sekitar pukul 7, kami sampai di Ranukumbolo. Sesampai di situ, aku mendirikan tendaku dan membantu Tia mendirikan tendanya dengan posisi berhadapan. Setelah tenda sudah sama-sama berdiri, malam itu aku dan Tia duduk santai di depan tenda sambil menikmati udara dinginnya Ranukumbolo. Hatiku semakin yakin bahwa Tia adalah seseorang tepat sebagai pengganti Erna yang sudah tenang di alam sana. Di sisi lain, hobi kita juga sama, yaitu mendaki gunung. Malam itu kami saling mengobrol di depan tenda. "Tia, kamu kok berani sih mendaki sendirian? Aku lebih suka ketenangan daripada keramaian," ucap Tia dengan senyum manisnya. "Memangnya orang tua kamu gak khawatir ya kalau kamu naik gunung sendiri?" tanyaku kepada Tia. "Orang tua sudah percaya kok sama aku. Tapi aku pernah sesekali berbohong sama mereka hanya karena aku ingin kesini," jawab Tia. "Awas ya kalau bohong lagi, nanti hidungmu panjang," jawabku sambil mengajak Tia bercanda. Akhirnya usahaku itu berhasil. Tia membalasnya dengan senyuman sambil bercanda. Malam itu semakin larut. Aku mempersilahkan Tia untuk masuk ke dalam tendanya dan beristirahat karena aku kasihan melihat dia yang sepertinya sudah kedinginan. Malam itu Ranukumbolo terlihat sangat indah dengan dihiasi warna-warni lampu dari tenda pendaki lain yang malam itu entah kenapa semua tentang Erna telah hilang dari pikiranku. Mungkin secara tidak sengaja, Tia berhasil membuatku melupakannya. Aku pun ingin mengubur rasa kehilanganku dan rasa bersalahku ini dalam-dalam di sini. Yang sudah terjadi biarlah terjadi. Yang sudah mati tidak akan bisa hidup lagi. Setelah minumanku sudah habis, aku masuk ke dalam tendaku agar lebih hangat. Ya, meskipun malam itu aku masih belum ingin tidur. Di dalam tenda aku terus memikirkan tentang Tia. Andai saja itu benar bahwa Tia memang sengaja dikirim oleh Tuhan sebagai pengganti Erna. Tapi semakin aku memikirkan tentang Tia, aku semakin teringat dengan Erna. Dan malam itu aku baru sadar kenapa aku bisa nyaman ketika berada di dekat Tia. Ternyata semua tingkah laku dan cara bicara Tia itu mirip sekali dengan Erna. Aku baru sadar setelah mengingat kata-kata yang diucapkan Tia barusan. Orang tua udah percaya kok sama aku.
Tapi aku pernah sekali berbohong sama mereka hanya karena aku ingin ke sini. Otakku semakin tidak karuan memikirkan semua ini. Aku sempat berpikir, apa jangan-jangan Tia itu... Tapi aku tidak ingin berpikiran sampai sejauh itu. Aku menganggap itu wajar, karena mungkin saja itu hanya sebuah kebetulan. Akhirnya daripada berpikir yang tidak-tidak, aku mengambil sleeping bag dan kemudian tidur. Keesokan harinya, aku terbangun dari tidurku karena mendengar suara dari pendaki lain yang sedang melakukan aktivitasnya. Aku segera keluar dari dalam tenda untuk menghangatkan tubuh karena pagi itu Ranukumbolo sangat dingin sekali. Setelah sampai di luar tenda, aku melihat tenda Tia masih tertutup. Mungkin dia belum bangun. Aku sengaja tidak membangunkannya karena aku tidak ingin mengganggu istirahatnya. Setelah aku rasa tidak dingin, aku mengambil alat masakku, kemudian lanjut memasak. Aku memasak lebih banyak, karena aku juga ingin memasakkan untuk Tia. Biar nanti kalau dia bangun, bisa langsung makan. Setelah masakan hampir matang, terlihat Tia keluar dari tendanya dan ikut memasak bersamaku. Kami berdua memasak di depan tenda. Ketika kami sedang memasak, aku menjadi semakin yakin karena sikap dan tingkah lakunya Tia itu mirip banget dengan Erna. Dan yang membuatku semakin yakin lagi, makanan yang disukainya pun sama dengan makanan yang disukai Erna. Anehnya lagi, kenapa aku baru menyadari hal itu? Padahal sudah dari semalam aku bersama Tia. Tapi aku tetap berpikir positif. Ya, mungkin saja ini efek aku belum bisa melupakan Erna. Setelah selesai makan, kami berfoto-foto di dekat Danau Ranukumbolo untuk mengabaikan momen itu. Kami bergantian untuk saling memotret. Setelah puas dengan itu, kami kembali ke tenda dan berencana untuk turun siang itu juga. Singkat cerita, setelah semua peralatan sudah di-packing, aku dan Tia berjalan turun meninggalkan Ranukumbolo. Di sepanjang perjalanan turun itu, aku memperhatikan lagi lebih jelas tentang tingkah lakunya Tia. Dan ternyata benar, itu benar-benar mirip sekali dengan Erna. Terlihat dari cara berjalannya, nada bicaranya, dan makanan yang disukainya. Dalam hatiku berkata, kenapa bisa semirip ini ya? Aku hanya bisa menutupi semua ini yang aku rasakan di depan Tia. Kami terus berjalan hingga sampailah kami di pos 3. Sesampai di situ, Tia mengajakku untuk istirahat. Ketika sedang istirahat, tiba-tiba aku ingat sesuatu, bahwa tempat ini, tempat yang ditempati duduk Tia itu sama persis dengan tempat di mana Erna pernah duduk di situ saat sedang sakit. Aku pun duduk di sebelah Tia. Lalu tiba-tiba Tia mengucapkan sesuatu. Eka, mendengar perkataan itu, spontan aku menoleh ke arah Tia. Dia mengucapkan kata-kata itu sambil tersenyum, dan aku hanya terdiam sejuta kata setelah mendengar ucapan dari Tia barusan. Lalu Tia memberiku sesuatu yang membuatku semakin tidak bisa berkata apa-apa. Dia memberiku sebuah benda, yaitu alat oksigen milik Erna yang dulu pernah dipakainya ketika asmanya kambuh di sini. Bergetar tanganku saat menerima benda itu darinya. Lalu Tia lanjut berucap, ini kepunyaannya Erna yang dulu tertinggal di tempat ini. Mendengar itu aku benar-benar tersentak. Lalu aku bertanya kepada Tia, sebenarnya kamu itu siapa? Bagaimana kamu bisa tahu tentang Erna? Kak, aku mohon kamu lupakan Erna, karena itu hanya akan membebani pikiranmu. Dan ingat satu hal, bahwa Erna sudah tidak ada, ucap Tia kepadaku. Aku semakin dibuatnya tidak bisa berbicara.
Aku hanya tercengang mendengar setiap ucapan yang diucapkan wanita itu. Lalu Tia lanjut berucap, "Kak, Erna punya permintaan. Aku harap kamu mau menurutinya." Spontan aku menjawab, "Permintaan apa?" "Nanti kalau kamu pulang, belilah buah apel dan berikan kepada orang tua Erna. Sekaligus sampaikan permintaan maafnya, karena waktu itu dia sempat berbohong pada orang tuanya," jawab Tia. Mendengar permintaan itu, aku langsung lemas. Karena aku juga termasuk orang yang berbohong kepada orang tua Erna. Lalu tiba-tiba, wanita itu beranjak berdiri dan mengucapkan kata terakhirnya, "Aku harap suatu saat kamu bisa menemukan pengganti Erna." Setelah kata-kata itu diucapkan wanita itu beranjak turun meninggalkanku. Aku yang waktu itu terdiam dan merinding, membiarkan wanita itu untuk pergi. Setelah wanita itu pergi, aku mengingat-ingat kembali dengan apa yang sudah diucapkan wanita itu. Aku pun melupakannya dan melanjutkan perjalanan turun hingga sampai di Ranupani dan kembali pulang. Selama perjalanan pulang, aku memikirkan semua perkataan dari wanita yang tadi bersama aku. Akhirnya, sepulang dari Ranupani, aku memberanikan diri untuk langsung ke rumah orang tua Erna. Aku siap menanggung semua resiko jika memang aku harus dimarahi orang tuanya. Sesampai di rumah kedua orang tua Erna, aku mengatakan yang sejujurnya tentang kemauan Erna hingga kami terpaksa berbohong. Mendengar pernyataan dariku, orang tua Erna pun berucap, "Sudahlah nak, ini memang takdir dari Yang Maha Kuasa. Kamu harus ikhlas. Ibu terima kasih karena kamu sudah mau mengatakan semua ini." Setelah mengatakan itu semua kepada orang tua Erna, aku memberikan buah apel yang sudah kubeli tadi. Kemudian aku pamit pulang. Malam harinya, di rumah aku berpikir, sebenarnya siapa wanita yang mengaku namanya Tia itu? Dan kenapa dia bisa tahu semua tentang aku dan Erna? Bisa jadi, itu mungkin jin yang menyerupai Erna dan sengaja datang dengan wujud lain yang menyampaikan sesuatu melalui aku. Foto Tia yang kuambil di Ranukumbolo itu pun kosong. Hanya pemandangan Ranukumbolo yang aku lihat dan tanpa Tia di situ. Cerita ini pun selesai sampai di sini. Terima kasih buat para pendengar yang sudah setia mendengarkan cerita ini. Terima kasih juga buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.